Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah dengan judul Menjaga Adab dalam Berdakwah sebagai kunci efektivitas dakwah di era modern, pelajaran dari kasus viral Gus Miftah. Baiklah, perkenalkan saya sebagai moderator Nini Marini dan rekan saya Tika Nurul Fadila. Baiklah, kali ini materinya akan disampaikan terlebih dahulu oleh Nisha dan Fadila. Baik, yang pertama ada pengertian adab. Definisi adab secara umum, adab adalah tata krama, sopan santun dan etika yang baik dalam berinteraksi dengan Allah, Rasulullah, sesama muslim dan non-muslim. Dalam konteks dakwah, adab mencakup seluruh aspek perilaku seorang dai, dimulai dari niat hingga cara menyampaikan pesan. Adab dalam Islam sendiri adalah seperangkat aturan sopan santun, etika, dan akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam dalam berinteraksi dengan Allah, Rasulullah, dan sesama manusia serta seluruh makhluk ciptaannya. Adab merupakan cerminan iman seseorang dan menjadi kunci untuk meraih ridho Allah. Selanjutnya adab-adab dalam berdakwah ada beberapa, yaitu adab dalam berdakwah menurut Al-Quran. Yang pertama yaitu hikmah dan mau'izah hasanah yang terkandung dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Dalam ayat ini dijelaskan yaitu agar dakwah disampaikan dengan hikmah atau kebijaksanaan dan mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Artinya dakwah harus disampaikan dengan cara yang santun, lembut, dan penuh hikmah, bukan dengan cara yang kasar atau memaksa. Yang kedua yaitu kesabaran dan kelembutan. Terkandung dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Dalam ayat ini mengajarkan pentingnya kesabaran dan kelembutan dalam berdakwah. Seorang dai harus sabar menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam dakwah, serta bersikap lembut terhadap orang yang didakwahi. Yang ketiga yaitu toleransi dan keadilan. Terkandung dalam surah Al-An'am ayat 108. Dalam ayat tersebut dijelaskan agar seorang dai bersikap toleran terhadap pemeluk agama lain, jangan menghina atau mencela agama orang lain karena hal itu akan berdampak buruk pada citra Islam. Yang keempat yaitu dialog yang santun, terkandung dalam Quran surah An-Nahl 125, dan juga menjadi suatu teladan yang terkandung dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Dalam ayat ini dijelaskan seorang dai harus menjadi contoh teladan bagi orang lain dalam menjalankan ajaran Islam. Perilaku yang diucapkan dari dai harus sesuai dengan apa yang diajarkannya. Kemudian yang keenam yaitu ikhlas dan tulus. Dalam Quran surah Al-Bayyinah dijelaskan niat dan ikhlas dalam berdakwah sangat penting. Seorang dai harus berdakwah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan duniawi. Yang berikutnya adalah adab dalam konteks dakwah. Adab dalam konteks dakwah ini merujuk pada seperangkat aturan sopan santun, etika, dan akhlak mulia yang harus dimiliki oleh seorang dai atau penyebar agama Islam dalam menyampaikan pesan Islam kepada orang lain. Adab ini sangat penting untuk memastikan bahwa pesan dakwah dapat disampaikan dengan efektif, diterima dengan baik, dan tidak menimbulkan perselisihan atau konflik. Adapun aspek-aspek adab dalam dakwah, yang pertama ada niat yang ikhlas, yaitu seorang dai harus memiliki niat yang tulus untuk mencari ridho Allah dan memberikan manfaat kepada sesama. Yang kedua ada ilmu yang cukup, seorang dai harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang Islam agar dapat menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan yang benar. Yang ketiga ada akhlak yang mulia, di mana seorang dai harus memiliki akhlak yang mulia seperti sabar, jujur, amanah, dan rendah hati. Bahasa yang berikutnya ada bahasa yang santun. Seorang dai harus menggunakan bahasa yang santun, mudah dipahami dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Berikutnya ada cara penyampaian yang baik. Seorang dai harus menyampaikan pesan dakwah dengan cara yang baik seperti dengan hikmah, mau'izah hasanah, dan uswah hasanah. Yang terakhir ada sikap yang terbuka. Seorang dai harus bersikap terbuka terhadap perbedaan pendapat dan siap untuk berdiskusi dengan santun. Punya macam-macam adab, yaitu adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas, tawakal, dan khusyuk,
dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang terakhir yaitu dakwah melalui kegiatan sosial, membantu sesama tanpa pamrih dan menebarkan kebaikan di lingkungan sekitar. Baiklah, itulah tadi materi dari kelompok 2 dengan judul menjaga adab dalam berdakwah sebagai kunci efektivitas dakwah di era modern, pelajaran dari kasus viral Gus Miftah. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan. Nah, di sini selama di video tersebut ternyata banyak netizen yang mengomentari karena kata-kata beliau yang dinilai kurang sopan dan tidak memenuhi etika atau adab-adab dalam berdakwah, seperti membicarakan atau menggunakan kata-kata yang kasar yang tidak sesuai dengan etika dakwah dan tidak mencerminkan sebagai pendakwah yang baik, apalagi di media sosial bahwa video tersebut tersebar luas. Banyak netizen yang menonton video tersebut mungkin yang baru kenal ataupun sudah mengenal beliau lumayan lama, tapi tidak sesuai dengan diri beliau dan juga ilmu beliau yang dia dapat. Selanjutnya pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh Michelle. Baik, untuk dampak positif, yang pertama dampak positif dalam apa? Baik, yang kedua yaitu yang pertama saya akan menjawab dampak positif dari menjaga adab ini. Yang pertama, dampak positifnya itu kita bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Contohnya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kita, kepada apa yang kita sampaikan. Dan yang kedua itu memperluas pengaruh dakwah. Yang kedua ada menumbuhkan ukhuwah Islamiyah atau mempererat tali persaudaraan dan menciptakan suasana yang harmonis. Berikutnya juga mencapai tujuan dakwah, di mana mengubah dakwah ini bisa mengubah perilaku menjadi lebih baik dan membangun masyarakat yang Islam. Dan dampak yang ketiga yang ditimbulkan oleh para penjaga adab ini adalah mencapai tujuan dakwah, di mana dakwah ini dapat mengubah perilaku menjadi lebih baik dan membangun masyarakat Islam yang lebih baik lagi ke depannya. Baik, untuk dampak negatif dari kasus yang viral ini sendiri adalah yang pertama menimbulkan kontroversial antara orang-orang yang sudah mengenal beliau ataupun orang-orang yang baru mengenal beliau atau baru melihat beliau di media sosial. Yang kedua adalah menimbulkan rusaknya citra beliau di mata publik sebagai seorang dai yang menyebarkan agama Islam. Dan yang ketiga, dampak negatif dari kasus ini adalah banyaknya terjadi ujaran kebencian di media sosial. Baik, itulah tadi jawaban dari pertanyaan 1 dan 2, semoga menjawab. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 2 mengenai makalah dengan judul menjaga adab dalam berdakwah di era modern, pelajaran dari kasus Gus Miftah yang viral kemarin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan dan mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Saya Dewi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.